Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran SKI kelas 6. Kalau kemarin kita telah membahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, di mana Sunan Maulana Malik Ibrahim ini lahir di abad ke-14. Nah, beliau ini datang ke Indonesia, kemudian berlabuh, sampailah beliau ke daerah yang namanya Leran atau Gresik. Nah, disitulah beliau mendirikan suatu pondok pesantren lah. Maka dari itu orang-orang menyebutnya bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim ini adalah bapak yang pertama kali mengawali proses mendirikan pesantren. Walaupun secara struktur yang bagus, pesantren ini nantinya dikembangkan oleh putranya, yaitu Sunan Ampel di daerah Ampel Dinta, Surabaya sana. Karena di Ampel nanti kita akan bahas ya, Sunan Ampel bagaimana sudah terstruktur, ada bangunannya yang terstruktur dengan baik, kemudian ditopang dengan kebijakan pemerintah Majapahit pada saat itu. Nah, sebelum kita masuk ke Sunan Ampel nantinya, kita akan tetap membahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemarin Pak Arif menjelaskan bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim ini adalah bapak pesantren. Selain itu beliau itu adalah paling senior di Wali Songo. Nah, orang yang paling senior yang mengawali dakwah juga di tanah Jawa ini, beliau memang berasal dari daerah Gujarat. Ada yang menyebutkan sekitar situ ya, India, Gujarat dan sebagainya. Memang beberapa versi mengatakan seperti itu. Nah, tetapi yang paling kita akan bahas di sini adalah bagaimana Sunan Maulana Malik Ibrahim ini bisa menyebarkan agama Islam dan dapat diterima oleh masyarakat Jawa, khususnya di daerah Leran Gresik itu. Nah, anak sekalian, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini memiliki strategi yang cukup bagus ya dalam dakwahnya. Kemarin Pak Arif telah menjelaskan bagaimana Sunan Maulana Malik Ibrahim ini ketika masuk ke Gresik dengan pemerintah Majapahit pada saat itu tidak mengambil langkah konfrontatif. Konfrontasi gimana? Tidak menolak secara langsung ajaran budaya pada saat itu yang sudah berkembang, terutama agama Hindu dan agama Buddha pada saat itu, karena yang agama Hindu dan agama Buddha itu menjadi agama resmi kerajaan Majapahit pada saat itu. Beliau cukup kooperatif, bahkan saling membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga kerajaan Majapahit pada umumnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita catat pada kali ini ya, pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kalau kalian punya bukunya, buku SKI-nya sudah ada, kalian bisa buka bukunya. Nah, dalam buku SKI itu halaman 6 itu dijelaskan sebutan kakek bantal. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini disebut juga sebagai kakek bantal. Kakek itu kan orang tua kan, bantal itu adalah ya semacam bantal apa ya? Tempat untuk bantal gitu ya, semacam ini ya bantal. Nah, ini ternyata Sunan Maulana Malik Ibrahim ini disebut kakek bantal. Kenapa seperti itu? Kalian bisa lihat buku kalian ya, Pak dibacakan ini. Dari catatan sejarah, pesantren itu yang pertama kali didirikan di tanah Jawa dalam mengajarkan ilmu. Maulana Malik Ibrahim mempunyai kebiasaan khas. Kebiasaannya adalah meletakkan Al-Quran dan Al-Hadis ketika belajar Al-Quran dan Hadis itu di atas bantal. Jadi umpamanya ini Al-Quran di atas bantal begini untuk mengajarkan murid-muridnya. Itu setiap saat. Dan hal ini menjadi ciri khas dari pembelajaran Sunan Maulana Malik Ibrahim yang pada waktu dulu-dulu tidak pernah ada. Orang-orang Hindu, Brahmana dan sebagainya tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi ini ciri khas sehingga beliau dijuluki sebagai kakek bantal. Oke, kita lanjutkan lagi. Kendati pengikutnya terus bertambah, ia merasa belum puas sebelum berhasil mengislamkan Raja Majapahit. Artinya beliau ingin penguasa tanah Jawa pada saat itu masuk agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena tradisi Jawa, orang-orang Jawa itu menganggap bahwa orang Jawa itu kental terhadap namanya patron klien. Apa itu patron klien? Patron klien itu adalah rakyat akan meneladani pemimpinnya, entah itu raja, entah itu bupati dan sebagainya, gubernur dan sebagainya. Karena ketika raja atau gubernur atau presiden sekalipun itu melakukan sesuatu, maka rakyat pada saat itu rata-rata pengen meniru, ingin seperti raja tersebut. Nah, itu yang diharapkan oleh
Sunan Maulana Malik Ibrahim bahwa ketika belum sampai mengislamkan pejabat, beliau belum puas gitu. Oleh karena itu, salah satu misi beliaunya adalah untuk mengislamkan Raja Majapahit pada saat itu. Nah, anak sekalian, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Jadi tidak hanya melulu ketika orang-orang datang mengaji diajarkan cara membaca Al-Quran, diajarkan tentang hadis dan sebagainya, tidak. Tetapi pada prinsipnya orang-orang Jawa, terutama di khusus daerah Leran dan Gresik itu diajarkan tentang cara bercocok tanam juga. Kenapa seperti itu? Itu hal-hal yang diharapkan nanti orang-orang masyarakat itu bersimpati kepada ajaran agama Islam, khususnya dibawa oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim ini. Nah, mengajarkan bercocok tanam dan juga merangkul semua kelas. Jadi semua kasta, tidak hanya orang kalau dalam agama Hindu itu kan hanya orang-orang tertentu ya, orang mungkin suku Brahmana, Ksatria, Waisya saja yang bisa mendapatkan ilmu, mendengarkan kitab Weda ya pada saat itu. Tetapi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini ingin semua masyarakat itu bisa mendengarkan ajarannya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini. Tidak mengenal kasta dan tidak mengenal suku-suku ya. Jadi tidak kamu itu derajatnya apa, tidak. Semuanya diajarkan, merangkul semuanya gitu ya. Nah, disitulah masyarakat yang mengalami kendala ekonomi seperti krisis ekonomi, krisis kalau sekarang itu krisis moneter namanya. Kalau dulu krisis ekonomi atau mungkin paceklik atau mungkin kurang sandang pangan papan, beliau ingin membantu seperti itu. Dan juga beliau juga sangat aktif dalam pengobatan ketabiban. Kalau ada yang sakit, beliau mengobati dengan kemampuan beliau dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga obat-obatan herbal. Nah, kemudian anak sekalian, Maulana Malik Ibrahim ini wafatnya itu nanti adalah tahun 1419 Masehi, tepatnya 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini dijuluki sebagai Bapak Pesantren Jawa, artinya yang pertama kali menggagas konsep pesantren ini sampai sekarang itu ada. Nah, makam beliau ini berada di Kampung Gapura Gresik ya, daerah Gresik sana. Kalau kalian berziarah ke makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, kalian ke Gresik sana akan menemukannya. Nah, anak sekalian, berikutnya halaman 7, sikap positif apa saja yang bisa kita teladani dari Sunan Maulana Malik Ibrahim ini. Nah, kalian bisa lihat Sunan Maulana Malik Ibrahim ini gigih dalam menyebarkan agama Islam. Dalam mengembangkan dakwah Islam tersebut terdapat sikap positifnya, sikap yang baik gitu ya. Nah, antara lain sebagai berikut. 1, dermawan dan santun dalam berdakwah. Nah, beliau ini dermawan, ketika ada yang membutuhkan beliau tidak sungkan-sungkan untuk memberikan bantuannya, entah itu uang, entah itu bahan makanan, bahan pokok, bahkan mengobati yang sakit. Beliau ini sangat dermawan sekali. Jadi harta yang dimiliki beliau, karena beliau seorang yang berniaga ya, seorang pedagang begitu, saudagar lah gitu, yang kaya raya. Beliau ketika mendapatkan rezeki yang banyak, beliau tidak sungkan-sungkan untuk memberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa, Masya Allah ini. Kemudian dakwah dalam berdakwah. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mengajarkan agama Islam itu secara bertahap dan melalui proses, jadi tidak langsung. Kalau kita itu kadang begini, anak-anak saya lihat, orang itu ketika ada seorang kiai atau ustadz begitu, ketika berdakwah kok ditolak oleh masyarakat atau tidak diterima oleh masyarakat, mereka mutung, waduh nyapa ini dakwah-dakwah barang, nanti anu ya ditolak ini ketika ngajak sholat malah apa tau mbah sholat poso kah menak mangan ya poso dah. Hal-hal seperti itu yang menjadikan kita para kiai atau para ustadz itu cenderung patah semangatnya. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mengajarkan bahwa prosesnya itu bertahap, punya proses dan istiqomah, tidak gampang menyerah. Luar biasanya seperti itu. Yang ketiga, beliau mempunyai toleransi yang tinggi dalam menjalin hubungan baik antar sesama masyarakat maupun penguasa Majapahit. Nah, karena beliau ini sangat toleran, artinya toleran apa? Ketika ada ajaran agama Hindu, beliau langsung tidak, ajaran agama Hindu salah, langsung enggak seperti itu. Pelan-pelan beliau.
Dengan apa? Dengan mengisi ajaran agama Islam. Ketika mengetahui ada dewanya orang Hindu itu 3, mungkin ya, dewa Siwa, apalagi Brahma, Siwa, sama Wisnu, begitu, dewa pencipta, dewa pemelihara, dan dewa penghancur. Ada 3 dewa, bayangkan saja. Yang satu mencipta, tiba-tiba dihancurin sama dewa penghancur. Kacau kan gitu dunia. Nah, itu konsep 3 dewa yang dimiliki oleh orang-orang Hindu pada saat itu zaman Majapahit. Tetapi Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak langsung mengatakan kalian ngapain itu nyembah-nyembah dewa-dewa itu. Enggak. Sunan Maulana Malik Ibrahim itu mengajarkan ketauhidan, mengajarkan menyembah yang kepada Allah, tetapi tidak langsung menjudge atau mengatakan kamu salah, kamu kafir, kamu neraka. Tidak, pelan-pelan. Dan hal-hal simpatik itu yang dimiliki oleh Sunan Maulana Ibrahim hingga orang-orang itu tertarik. Secara sendirinya mereka akan tidak mengakui Tuhan-Tuhan itu tadi, dewa-dewa itu tadi, tapi langsung masuk agama Islam karena kesolehan Sunan Maulana Ibrahim dan juga akan dakwah yang baik tadi, maudhan hasanah itu tadi. Nah, yang berikutnya adalah Raja Majapahit simpatik. Karena apa? Karena kemampuan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dalam berdakwah. Hingga apa yang terjadi? Beliau diangkat jadi penasehat raja pada situ. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah selalu gigih dan semangat dalam berdakwah. Nah, ketika menyebarkan agama Islam di tanah Jawa hingga akhirnya luas sekali, banyak pengikutnya, hingga beliau ini melahirkan beberapa sunan-sunan lain yang menjadi penerus dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, juga diturunkan kepada putra-putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi hal-hal yang bisa kita teladani dari sikap positif Sunan Maulana Malik Ibrahim. Bapak harapkan kalian bisa memahami materi ini dalam pembelajaran SKI kali ini. Masih dalam keadaan daring, kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan sehat, minum vitamin, dan juga laksanakan 5M tadi ya. Nah, jaga kesehatan, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari penyakit COVID-19. Anak-anak sekalian, itu saja dari Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.